pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kuasa iman yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima ya. Di sana dikatakan, oke, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar satu hal saja. Kita akan belajar bahwa kuasa iman uh, yaitu uh, menaklukkan dunia. Ya, jadi orang percaya yang berjalan dalam kuasa iman, maka dia akan menaklukkan dunia ini, gitu ya. Jadi kalau kita tahu di Matius 9 ayat 29, di sana dikatakan ya pada saat peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang buta yang mengikuti dia, ya mulai dari ayat yang ke-27 itu ya dikatakan ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Lalu mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjawab mereka sambil berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Jadi dari ayat ini kita percaya bahwa eh, iman atau kepercayaan lah yang membuat eh, segala sesuatunya terjadi di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi dalam kasus orang buta ini mereka boleh mengalami kesembuhan karena iman mereka gitu. Jadi eh, intinya ketika kita percaya bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu mau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, maka hal itu akan terjadi kepada kita. Jadi bukan ketakutan kita, bukan juga amarah kita, bukan juga kekhawatiran kita yang membuat Tuhan bergerak gitu ya. Kelihatannya janji Tuhan termanifestasi dalam hidup kita gitu. Jadi Tuhan sebenarnya sih sudah bergerak ya 2000 tahun yang lalu. Cuma untuk membuat janji-janji Tuhan boleh termanifestasi di dalam kehidupan kita itu bukannya ketika kita bersungut-sungut, bukannya ketika kita mengeluh, bukannya ketika kita ngomel-ngomel, bukannya ketika kita ngambek, bukannya ketika kita marah hati, pahit hati gitu ya, atau ketika kita merasa takut, khawatir gitu. Bukan, tetapi uh, segala yang terbaik itu boleh termanifestasi nyata dalam hidup kita ketika kita memiliki iman kepada Tuhan gitu ya. Di dalam terjemahan TPT dikatakan kamu akan memiliki apa yang imanmu harapkan gitu. Jadi kalau kita nggak pernah berharap, ya bagaimana kita bisa mendapatkan gitu ya. Jadi kita akan memiliki apa yang iman kita harapkan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dalam terjemahan Century English Version ya. Apabila di antara kita ada yang memerlukan hikmat, mintalah kepada Allah, maka hikmat itu akan diberikan kepada kita. Nah, ayat yang berikutnya ini sesuatu yang baru ya buat saya. Saya baru amati dan saya pikir ini kalimat yang luar biasa gitu. Tuhan itu murah hati dan tidak akan mengkoreksi permintaan kita gitu ya. Jadi karena Tuhan itu murah hati, dia itu akan apa ya, akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan atau permintaan kita. Gitu ya. Jadi tidak akan mengkoreksi apa yang menjadi permintaan kita. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan, asalkan kamu memintanya dengan percaya penuh, jangan ragu bahwa Allah bersedia memberikannya. Sebab orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang terombang-ambing ke sana kemari oleh angin. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Pikirannya selalu berubah-ubah sehingga dia tidak bisa maju. Jadi, bila kamu ragu-ragu, jangan harap doamu dijawab Tuhan. Ya, jadi ayat ini juga luar biasa ya. Terus terang bagi saya sendiri ayat ini sangat
em, mengingatkan gitu ya, mengingatkan dan sangat meneguhkan gitu ya, bahwa ketika kita memintanya dengan percaya penuh dan tidak ragu-ragu bahwa Allah bersedia memberikannya gitu. Kadang yang jadi masalah itu bukan Tuhan nggak mau ngasih, tapi yang jadi masalah kitanya ragu-ragu gitu. Kitanya yakin nggak ya? Masa iya sih gitu. Ah, kayaknya terlalu baik deh. Kayaknya nggak usah lah yang gitu-gitu gitu ya. Udahlah, ya segini aja cukup gitu ya. Ah, kayaknya itu buat orang lah gitu. Kalau buat saya sih kayaknya nggak pantas. Kalau buat saya sih kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, ketika itu terjadi maka kita sedang ragu gitu ya. Padahal kita nggak perlu ragu bahwa Allah bersedia memberikannya karena eh, Tuhan mau gitu ya. Tuhan mau. Tuhan tidak hanya mampu, tetapi yang terlebih penting untuk kita sama-sama sadari bahwa Dia juga mau memberikannya gitu ya. Bahwa Allah bersedia memberinya. Jadi kalau kita itu ragu-ragu, sebenarnya kita itu seperti ombak yang diombang-ambing ke sana kemari oleh angin, kayak nggak punya pendirian gitu ya. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Rupanya kalau apa masih mudah berubah-ubah gitu, artinya kita belum memutuskan dalam hati kita apakah kita percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau enggak gitu. Jadi mungkin kita masih mengandalkan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kita belum percaya penuh bahwa Tuhan itu bersedia memberikan apa yang menjadi harapan dan doa-doa kita gitu ya. Pikirannya selalu berubah-ubah sehingga dia tidak bisa maju. Jadi rupanya orang yang pikirannya selalu berubah-ubah, firman Tuhan bilang eh, dia nggak bisa maju gitu ya. Jadi, bila kamu ragu-ragu, bila saya ragu-ragu, pengingat buat saya sendiri, bila saya ragu-ragu, jangan harap doa kita akan dijawab Tuhan gitu. Jadi, eh, kontradiktif kalau kita ragu-ragu, kita masih sibuk mempertanyakan apakah iya itu bisa terjadi, masih sibuk melogikakan bagaimana Tuhan itu bisa melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib, perkara yang heran, perkara yang hebat, perkara yang indah, mulia gitu ya. Kalau kita masih meragukan hal itu, namun di sisi yang lain kita berharap sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, jadinya nggak align gitu ya, jadinya kontradiktif. Nah, makanya kitanya yang harus belajar untuk bersepakat dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Jangan ragu-ragu. Dalam terjemahan lain ya, Century English Version, dikatakan seperti ini. Tetapi apabila kamu meminta sesuatu, kamu harus beriman dan tidak ragu-ragu. Siapapun yang ragu-ragu, ibarat gelombang laut yang terombang-ambing dalam badai. Kalau kamu tipe orang yang seperti itu, kamu nggak bisa ambil keputusan. Dan tentu saja kamu tidak bisa dipercaya. Jadi bahkan nggak cuman nggak bisa ngambil keputusan, tapi dibilangnya kita juga jadi orang yang nggak bisa dipercaya gitu ya. Jadi jangan berharap Tuhan memberi kamu apapun gitu ya. Jadi ayat yang sangat luar biasa ya. Saya baru dibukakan oleh ayat ini gitu. Jadi ternyata penting bagi kita untuk tidak mendua hati gitu ya, atau tidak ragu-ragu seperti itu. Jadi eh, iman kita lah yang menggerakkan kuasa Tuhan. Jadi sebenarnya bukan Tuhannya belum bergerak sekali lagi, tetapi bagaimana apa yang Tuhan janjikan itu bisa termanifestasi nyata di dalam kehidupan kita, maka dibutuhkan iman gitu ya untuk kita bisa uh, mengaktifkan kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Kebanyakan dari kita nggak percaya diri atau merasa nggak berani. Faktanya kita seringkali ketakutan setengah mati, kita takut ambil risiko, takut gagal, takut kalah, takut malu, takut mati, takut banyak hal gitu ya, takut rugi, takut masa depan gitu ya. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita untuk kita boleh menjalani hidup kita dengan percaya penuh kepada Tuhan ya, bukan mengandalkan diri kita yang mungkin rapuh, lemah, mudah berubah-ubah atau mudah eh, mudah apa ya digoncangkan oleh keadaan gitu. Tetapi biarlah kita boleh mengandalkan satu pribadi yang selalu setia, yang tidak pernah ingkar janji, yang begitu mengasihi setiap kita. Ya, jadi dia pribadi yang
selalu setia, tidak pernah ingkar janji. Dia nggak cuma di sana, tetapi dia juga begitu mengasihi setiap kita. Dia nggak cuma mampu untuk menggenapi janji-janjinya, tetapi lebih daripada itu, dia juga mau ingin menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan setiap kita. Di Amsal 17 ayat 24 dikatakan, siapapun yang berakal budi mengetahui apa yang masuk akal, tetapi orang bodoh tidak pernah dapat mengambil keputusan. Jadi rupanya kenapa sih orang bisa bodoh gitu? Karena dari ayat ini sih saya jadi mengkaitkan gitu ya dengan ayat yang sebelumnya. Karena memang tidak percaya penuh gitu. Ketika kita nggak percaya penuh, kita jadi orang yang nggak bisa dipercaya gitu, nggak mampu untuk mengambil keputusan. Tetapi firman Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang berakal budi. Amin ya. Jadi siapapun yang berakal budi mengetahui apa yang masuk akal. Tapi orang bodoh nggak pernah bisa. Eh, ayat yang terakhir, Amsal 13 ayat 20 dikatakan, nah kita juga penting ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk kita juga menjaga lingkungan pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul itu sangat penting. Karena iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang terus memperkatakan kebenaran firman Kristus, orang-orang yang terus hidup di dalam iman, maka iman kita pun akan dibangkitkan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tapi kalau kita terus-menerus bergaul sama apa orang-orang yang negatif, orang-orang yang selalu pahit hati, orang-orang yang selalu menyebarkan kebencian gitu ya, maka tanpa kita sadari iman kita pun menjadi terpengaruh gitu, menjadi redup dan akhirnya kita jadi nggak punya lagi alasan untuk berharap gitu ya, karena hati kita sudah terlalu berat gitu. Makanya penting bagi kita untuk kita juga eh, me- memperhatikan ya lingkungan di mana kita bergaul, dan di samping itu penting bagi kita juga untuk kita boleh menjadi teman yang bijak gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Firman gitu. Jangan sampai justru orang yang dekat dengan kita malah jadi pahit hati, hilang pengharapan gitu ya. Eh, atau malah jadi hancur hati gitu. Tapi biarlah orang-orang yang bergaul dengan kita justru boleh menjadi lebih bijaksana gitu. Karena teman yang bijak menjadikanmu bijaksana, tapi kamu merugikan diri sendiri karena bergaul dengan orang yang bodoh gitu ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang lebih sepakat dengan keadaan, lebih sepakat dengan kondisi suasana hati, lebih sepakat dengan apa namanya lingkungan sekeliling yang mungkin tidak selalu menyenangkan, lebih sepakat dengan kondisi dunia ini yang mungkin makin hari bukan makin baik gitu ya. Itu artinya kita sedang merugikan diri sendiri gitu ya. Jadi eh, kita bisa eh, memilih teman pergaulan kita dan kita juga bisa menjadi teman yang bijak. Jadi pada pagi hari ini kita belajar satu hal tentang kuasa iman yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Bagaimana orang percaya yang hidup di dalam kuasa iman, mereka bisa menaklukkan dunia ini, gitu ya. Jadi bukannya takluk dengan dunia, gitu, tetapi justru menaklukkan dunia. Jadi tidak hidup sesuai dengan apa kata dunia, tidak imannya tidak menjadi lemah karena kondisi-kondisi yang hari ini dunia sedang alami, tetapi justru sebaliknya bisa menang, gitu ya, atas segala persoalan, atas segala permasalahan, atas segala pergumulan, atas segala kondisi, atas segala situasi yang dunia tawarkan hari-hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan.